Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaya. Saya berasal dari Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada pembelajaran kali ini, saya akan mempraktikkan model pembelajaran Discovery Learning dengan materi pembelajaran lembaga sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Seperti biasa, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, demi kelancaran kegiatan pembelajaran kita hari ini selalu diawali dengan doa. Ya, ketua kelasnya silakan siapkan kelasnya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita belajar bersama-sama berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik, sekarang dengarkan namanya ya. Ibu Guru akan absen satu-satu. Airin, Afifah, Cinta Azahra, ada Bu. Paras, ada Bu. Menanamkan jiwa nasionalisme kita. Sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat ayu makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tadi kita sudah menyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Ya. Dalam lirik lagu Garuda Pancasila tadi ada patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ya. Kalau para pahlawan zaman dulu, mereka berkorban untuk negaranya kita itu dengan mengorbankan jiwa dan raganya mereka, kan? Ya. Tapi untuk sekarang, kalian sebagai siswa bisa memperjuangkan negara ini dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa seperti itu? Karena negaranya kita ini maju dengan tidaknya itu ada di tangannya kalian. Karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, Ibu Guru harapkan kalian tetap semangat untuk belajar. Bisa? Bisa. Sekarang Ibu Guru mau tanya, masihkah ada yang ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih tentang sosial, tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Ya, Zaza. Interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan dan kelompok manusia maupun orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang dilakukan harus secara dengan baik oleh kedua belah pihak. Ya, bagus sekali tadi jawaban dari Zaza. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara orang perorangan, antara orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok.
Kemudian, dalam interaksi sosial itu terdiri atas dua bentuk. Apa? Yang pertama, interaksi sosial bentuk asosiatif. Yang kedua, disosiatif. Nah, itu materi kita hari ini tentang lembaga sosial. Jadi, manusia itu dikenal dengan makhluk sosial. Apa maksudnya makhluk sosial? Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu selalu membutuhkan orang lain. Kenapa mereka membutuhkan orang lain? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu, maka manusia melakukan interaksi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan manusia dalam masyarakat itu jika dikelompokkan maka akan terhimpun dalam lembaga sosial. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi fungsi lembaga sosial serta pengaruhnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis jenis-jenis dari lembaga sosial serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk metode pembelajaran kita hari ini yaitu dengan metode diskusi kelompok, model pembelajaran discovery learning. Untuk teknik penilaiannya seperti biasa ada 3 yang akan Ibu Guru terapkan. Yang pertama itu Ibu Guru akan menilai sikap kalian selama proses pembelajaran hari ini. Yang kedua, Ibu Guru akan menilai pengetahuannya kalian. Jadi sebentar setelah selesai pembelajaran, di akhir pembelajaran itu Ibu Guru akan melakukan tes evaluasi untuk mengukur ketercapaian pembelajaran kita hari ini. Yang ketiga, Ibu Guru akan menilai keterampilannya kalian. Manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mengetahui lembaga sosial yang ada di negaranya kita. Kemudian kalian juga dapat mempelajari lembaga sosial seperti saling membantu antar teman. Kemudian kalian dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampaikan tadi bahwa metode pembelajaran kita hari ini yaitu diskusi kelompok ya. Ibu Guru sudah bagi kelompoknya sebanyak 4 kelompok ya. Ya, sekarang silakan atur kelompoknya. Sudah terbentuk kelompoknya ya? Ya. Jadi yang kelompok Faras ini kelompok 1. Ya, Zaza kelompok 2, Airin kelompok 3, Raffi dan kawan-kawan kelompok 4. Ya kan? Kalian amati gambar yang ada di depan. Semua perhatikan gambar yang ada di depan. Apalagi? Supermarket. Gambar kedua. Gambar tentang olahraga. Gambar ketiga tentang apa? Sekolah. Sekolah. Gambar keempat. DPR ya. Sekarang setelah kalian amati gambar yang Ibu Guru sudah tampilkan tadi, ada 4 gambar ya. Silahkan kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan tentang keempat gambar tadi. Ya, silahkan ditulis di bukunya. Nanti sebentar Ibu Guru suruh bacakan pertanyaannya. Ya. Siapa yang ingin mengemukakan pertanyaannya dari keempat gambar yang Ibu Guru sudah tampilkan tadi? Silahkan angkat tangan. Ya, banyak sekali yang bertanya. Ya, silakan turunkan tangannya Ibu Guru. Tunjuk. Yang pertama, Zaza. Apa yang ingin kamu tanyakan? Apakah lembaga itu termasuk lembaga sosial?
Ya, jadi bagus pertanyaan dari Zara tadi. Apakah lembaga keluarga ini termasuk ke dalam lembaga sosial? Ya, bagus pertanyaannya. Yang kedua, siapa lagi yang ingin bertanya tadi? Faras ya? Apa pertanyaannya Faras? Apa yang dimaksud dengan lembaga keluarga? Lembaga keluarga, lembaga sosial. Ya, katanya Faras tadi, apa yang dimaksud dengan lembaga sosial? Siapa lagi tadi? Raffi. Apa fungsinya lembaga sosial? Raffi. Baik, pertanyaannya Raffi itu apa fungsi dari lembaga sosial? Ya, kelompok 3 lagi tadi ada yang bertanya. Apa saja jenis-jenis lembaga sosial? Ya, bagus pertanyaan dari Fadila. Apa saja jenis dari lembaga sosial? Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan tadi, Ibu Guru akan membagikan kalian LKPD. Ya, untuk kalian diskusikan bersama teman kelompokmu. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 LKPD. Sebelum kalian menjawab LKPD-nya kalian, silakan kalian lihat dulu di LKPD-nya kalian. Kalian tuliskan dulu nama kelompoknya kalian. Kemudian tuliskan juga nama anggota-anggota kelompoknya kalian. Untuk menjawab pertanyaan dari LKPD-nya kalian tersebut, silakan kamu cari, bisa di buku paketnya kalian. Sudah dibawa kan? Sudah. Ya. Atau bisa juga di bahan ajar yang Ibu Guru bagikan. Tingkatan yang pertama, cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Kalian tuliskan contoh perilaku di setiap tingkatan norma tersebut. Contoh perilakunya apa? Itu contohnya cara. Berbicara kepada orang yang lebih tua dengan berteriak. Sanksinya apa? Biasanya ditegurkan. Dari keempat itu silakan kalian tuliskan contoh perilaku yang lain, kan?
Ini Masing-masing cari satu. Masing-masing cari satu. Cari lagi. Cari lagi lembaga yang lembaga keluarga. Tandai halaman yang tandai halaman yang paling tadi tadi 15, 16, 11. Cari lagi. Sudah.
hasil diskusinya kalian. Jadi pada pembelajaran kali ini Ibu Guru minta 2 perwakilan kelompok yang mempresentasikan kelompoknya. Kelompok mana yang bisa? Silakan angkat tangan. Kelompok 4 dan kelompok 2. Ya, Ibu Guru persilakan dulu kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 berterima kasih atas kesempatan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Cara makan sambil berdiri, sanksi ditegur. Kebiasaan masyarakat robot antrian, ditegur. Tata kelakuan melakukan judi, dihukum. Adat istiadat mengenakan pakaian adat di sekolah sesuai hari-hari tertentu yang telah diatur masing-masing daerah. Jenis lembaga sosial. 1. Lembaga agama. Fungsinya 1. Pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan Tuhannya. 2. Pedoman keberadaan yang ada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. 2. Agama atau lembaga politik. Fungsi 1. Memelihara ketertiban di dalam negeri. 2. Mengusahakan kesejahteraan umum. 3. Lembaga ekonomi. 1. Fungsinya 1. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang. 2. Memberi pedoman tentang cara pengurangan. 4. Lembaga pendidikan. Fungsinya 1. Mengembangkan bakat keseorangan demi kepuasan pribadi lalu dibagi masyarakat. 2. Menanamkan keterampilannya perlu bagi dan partisipasi dalam demokrasi. 5. Lembaga keluarga. Fungsinya 1. Fungsi reproduksi. 2. Fungsi proteksi. 3. Fungsi ekonomi. 4. Fungsi sosialisasi. 5. Fungsi efeksi. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau menambahkan hasil diskusi dari kelompok 4 tadi? Ya, Paras. Kami akan menambahkan dua fungsi lembaga keluarga, yaitu fungsi pengelolaan manusia dengan fungsi pencarian status. Ya, tadi dari kelompok 4 yang dibacakan fungsi lembaga keluarganya ada 5 ya? Ya, ditambahkan oleh kelompok 1 yaitu fungsi yang ke-6 yaitu fungsi pengendalian pengawasan sosial, dan yang ke-7 fungsi pemberian status. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya. Contoh norma dan sanksi yang berlaku di daerah. Norma. Cara bersendawa dengan keras. Sanksinya apa? Sanksinya ditegur. 2. Kebiasaan. Contoh perilaku mendahului antrian. Sanksinya ditegur. 3. Tata kelakuan. Datang terlambat ke sekolah. Sanksinya dihukum. 4. Adat istiadat. Mengatakan adat pernikahan. Sanksinya
Masih dari kelompok 2. Kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Paras. Apa maksud dari adat dosa yang mendapatkan sanksinya pembatalan pernikahan? Ya, baik, pertanyaan dari Faras tadi di norma tingkatan yang keempat adat istiadat ya? Ya. Apa maksudnya tadi? Bahwa adat mengantar, adat sebelum pernikahan, sanksinya pembatalan pernikahan. Jika tidak dilaksanakan, bisa saja terjadi pembatalan pernikahan. Oh, ya, baik ya. Jika tidak dilaksanakan itu adat mengantar, adat atau losa ya, sanksinya bisa terjadi pembatalan pernikahan. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada? Nurul ya, Pak? Apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah kaidah. Norma adalah kaidah atau aturan yang menjadi pedoman tingkah laku. Ya, bagus sekali. Norma itu adalah kaidah atau aturan tata cara perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Kelompok lain bisa dimengerti? Bisa. Ya. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, jika tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, itulah tadi presentasi perwakilan dari 2 kelompok ya. Sekarang kita simpulkan diskusinya kalian tadi. Yang pertama tadi tentang 4 tingkatan norma. Yang pertama adalah cara, kan? Ya, cara ini adalah satu bentuk perbuatan atau perilaku manusia. Sanksinya biasanya kalau tidak dilaksanakan apa? Nah, ditegur. Contohnya tadi dari kelompok 2 bersendawa dengan keras. Biasanya kalau kita habis bersendawa pasti ditegur. Kalau bersendawa itu tutup mulutnya. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan ini adalah perilaku yang dilakukan oleh manusia secara berulang-ulang. Contohnya tadi apa? Mendahului antrian. Ya. Mengantri. Ya, kita mengantri. Ya, jadi kita biasakan budaya antri. Mana yang duluan itu yang mendapat kesempatan pertama. Jika kita mendahului antrian, maka sanksinya akan ditegur. Yang ketiga yaitu tata kelakuan. Ya, tata kelakuan ini kebiasaan yang tidak hanya dianggap sebagai perilaku manusia, tetapi juga dianggap sebagai norma-norma yang bisa mengatur. Contohnya tadi, ya, kalau kalian datang di sekolah harus menggunakan pakaian yang sudah ditentukan. Hari Senin sampai hari Rabu pakai, hari Senin sampai hari Selasa pakai baju putih biru. Nah, jika ada yang memakai pakaian selain itu, maka biasanya akan mendapat hukuman. Kemudian yang keempat, adat istiadat. Ya. Adat istiadat ini adalah tata kelakuan menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat. Kemudian biasanya dia mengikat. Tata kelakuan ini selalu berbeda-beda di setiap daerahnya, mengikuti adat istiadat setiap daerah. Contohnya tadi ya, dari kelompok 2 bahwa ada di daerahnya kita ini adat losa, yaitu mengantar adat sebelum pernikahan. Jika itu tidak dilaksanakan, maka akan terjadi pembatalan pernikahan. Bisa dipahami? Bisa. Adanya lembaga sosial di masyarakat itu memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Setelah Ibu Guru periksa LKPD-nya dan Ibu Guru amati selama proses diskusi, ya, ada reward yang Ibu Guru mau kasih pada kelompok yang paling aktif.
Kira-kira kelompoknya siapa? Kelompok berapa ya? Hadiahnya kecil-kecilan ya. Kelompok yang menurut ibu guru paling aktif itu adalah kelompok 4. Ya, karena kelompok 4 tadi kerjanya mereka bagi-bagi tugasnya bagus. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Nah, jika sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ya, setelah tadi kita sudah melakukan tes evaluasi, sekarang kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, Lembaga sosial adalah ya, siapa Budi? Apa? lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang bekerja dengan bentuk berdasarkan kebijakan di masyarakat. Ya, betul sekali jawaban dari Budi. Jadi, lembaga sosial adalah keseluruhan sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, apa jenis lembaga sosial ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama, Lembaga keluarga, lembaga agama, ekonomi, pendidikan, lembaga ekonomi, terakhir lembaga politik. Ya, fungsi dari lembaga-lembaga tersebut secara umum. Secara umum, lembaga sosial itu menjaga itu menciptakan keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menjadi pedoman individu dalam bersikap. Jadi lembaga sosial ini menjadi pedoman setiap anggota masyarakat untuk berperilaku di dalam masyarakat. Nah, agar perilaku masyarakat itu sesuai dengan norma yang telah ditentukan. Refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini? Apa yang membuat kamu senang? bisa mendapatkan ilmu yang baru, Mendapatkan ilmu yang baru. Kemudian apa lagi? Mendapatkan pengetahuan yang baru dengan cara berdiskusi. Kira-kira ada yang perlu kita perbaiki dari pembelajaran kita hari ini? Medianya sudah pakai gambar? Apakah ada yang perlu kita perbaiki? Ya? Kalian bisa paham dengan materi kita pembelajaran kita hari ini? Bisa. Dari materi pembelajaran kita hari ini, pesan yang bisa Ibu Guru sampaikan yaitu 3 hal yang penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu berbuat baik, yang kedua berbuat baik, yang ketiga berbuat baik. Untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu Guru harapkan kalian pelajari di rumah ya tentang kegiatan ekonomi. Silakan kalian pelajari di rumah. Minggu depan ya baru kita masuk bahas materi tersebut. Bisa? Bisa. Karena tadi kita sudah awali pembelajaran hari ini dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Silakan pimpin doanya.
pembelajaran hari ini. Jika Ibu Guru ada salah kata, mohon dimaafkan. Ibu Guru akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah.